ularnya di kandang khusus, baru kita pindahkan ke kandang yang lebih besar lagi teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sekarang Babang mau ngebersihin kandang Bima si King Cobra. Jadi penamaan Bima ini tuh udah jadi pilihan Babang ya teman-teman, karena dari kemarin tuh banyak yang ngasih saran ya, nama Orochi lah, Hercules lah, dan lain-lain lah pokoknya. Tapi setelah Babang pikir-pikir, dicocok-cocokin juga sama ularnya, Babang fix namain King Cobra yang besar itu namanya Bima teman-teman. Dan Bima sekarang baru beres ganti kulit. Jadi kandangnya kotor banget teman-teman. Maka dari itu sekarang Babang mau ngebersihin kandang si Bima teman-teman. Nah buat teman-teman semua terus ikutin. Sebentar, harus tetap menggunakan safety tool. Untuk jenis ular King Cobra, salah satu jenis ular yang memiliki kotoran yang paling bau ya teman-teman. Karena dia pemakan ular ataupun kanibal, jadi dari kotorannya tuh bisa disebut apa ya? Jadi hanyir ya teman-teman, atau bau amis banget karena makannya itu ular. Maka dari itu kalau misalnya udah kotor seperti ini, kita wajib untuk membersihinnya teman-teman, agar si King Cobranya pun tidak terkena penyakit cacing ataupun penyakit-penyakit lainnya, bahkan sampai flu ataupun sariawan, itu karena kotornya kandang. Maka dari itu kita harus bersihin dulu teman-teman. Dia baru beres banget shading ya teman-teman, masih ada di bagian lehernya. Oke. Kita bersihin, kita bawa keluar teman-teman, kita coba bantu ganti kulitnya ya teman-teman. Ini masih ada sisik-sisik lamanya, ini yang udah baru ganti kulit, ini yang belum. Kita akan coba bantu teman-teman, karena dia untuk jenis King Cobra sendiri biasanya agak kesulitan ya teman-teman saat proses shading seperti ini. Jadi dia kadang-kadang suka gagal shading biasanya kita nyebutnya. Kita bersihin teman-teman. Ini sisa segini ya teman-teman, karena itu di kandangnya banyak banget. Jadi Babang harus ngeluarin juga yang ada di kandang teman-teman. Baunya minta ampun itu. Kita akan bantuin. Ya dia geli mungkin ya teman-teman. Jangan tiru adegan ini di rumah, karena untuk mengenal jenis-jenis ular venom atau ular berbisa butuh waktu yang cukup lama teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian baru atau ya belum terlalu lama main reptil dan belum tahu tentang karakteristik setiap ular ataupun ya berbeda-beda jenis itu, jadi jangan lakukan itu di rumah, karena ini adegan yang berbahaya teman-teman. Teman-teman, ini tinggal bagian kepalanya ya, kita akan coba bantu ya, dia gak nyaman gimana. Ya dikit lagi teman-teman. Kita akan coba bantu dia. Untuk sisik ininya belum terlalu kering teman-teman, jadi masih agak sulit. Tinggal bagian kepala doang tuh teman-teman, tinggal bagian kepala doang dia yang belum ganti kulit. Untuk full body dia udah beres, tinggal bagian kepala mungkin ya. Karena untuk jenis ular seperti ini teman-teman, dia akan tetap memaksakan untuk mengganti kulitnya, karena kalau misalnya regenerasi kulit yang baru seperti ini, kulit yang lama pun akan mati ya teman-teman. Pasti dia akan memaksakan nanti biar. Oke teman-teman, ini udah kita sedikitnya ngebantuin dia. Yang penting kulit lamanya udah hampir mungkin 99% udah berhasil ya, udah beres teman-teman. Udah seperti ini. Agar ularnya tidak bau, kita wajib untuk memandikannya teman-teman. Kita akan mandiin dulu King Cobra ini. Hei, boleh. Oke, kita mandiin. Bau banget teman-teman badannya.
Untuk memandikan ular king cobra cukup seperti ini aja teman-teman, disiram gini aja udah cukup, karena untuk kalau misalnya kita detail bersihin agak sulit ya teman-teman. Ini biar dia lebih bersih aja teman-teman. Sama beberapa kulit yang belum terkelupas bisa cepat terkelupas karena basah lagi. Cukup. Penting kulit yang barunya udah bersih sekarang. Ini kesukaan dia seperti ini teman-teman, naik ke atas tapi nggak mengembangkan bagian lehernya. Kita harus simpan ini ular di mana dulu ya, karena semua kandang penuh. Oke deh, kita lepasin sini aja. Diam. 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 Oke, langsung kita cek. Kita bersihin kandangnya teman-teman. Itu ularnya ya, udah fokus gak apa-apa, udah stay gitu. Kita bersihin harus cepat teman-teman, soalnya kejaran waktu nih, agar si ularnya tidak terburu-buru untuk berpindah tempat. Kita bersihin. Karena ini masih banyaknya kulit bekas teman-teman, jadi kita ambilin kulitnya aja. Dia juga berumpuk. Biasanya kalau untuk shading seperti ini ular langsung buang air besar, jadi kandangnya pasti bau, tapi ini belum. Mungkin nanti setelah beres semuanya, dia juga setelah mencerna makanan sebelumnya baru dia pup teman-teman. Udah beres, tinggal kita masukkan lagi teman-teman. Ini tinggi kulitnya, stay-nya sini. Kalau misalnya untuk king cobra teman-teman yang ukurannya udah sebesar ini, dia sebenarnya nggak bisa terlalu tinggi lagi ya, karena pertama berat, jadi dia udah nggak terlalu itu. Terus biasanya lincahnya juga udah nggak seperti yang ukuran 2 meter, 1 meter, atau ya maksimal mungkin 3 meter, itu lincahnya udah cukup sampai segitu ya teman-teman. Nah udah di atas 3,5 meter biasanya karakternya lebih kalem, dia lebih tenang dan dia lebih serem. Oke, setelah ini mungkin kita langsung masukin aja karena kandangnya udah bersih. Tinggal kita seperti itu, treatment ular-ular yang WC atau wild caught hasil tangkapan. Jadi dia harus benar-benar digelapin dulu teman-teman, agar dia tidak stres. Karena pas proses kita evakuasi pun kan itu banyak orang dan itu ditonton ya banyak orang. Terus proses kita nangkapnya juga sedikit ya sulit ya teman-teman, jadi mungkin aja dia stres. Maka dari itu kita harus ngegelapin dulu si ularnya di kandang khusus, baru kita pindahkan ke kandang yang lebih besar lagi teman-teman. Oke, kita masukin lagi. Aduh. Kita masukin kandang lagi teman-teman. Kemarin untuk awal-awal mungkin di kandang ini karena kawatnya tuh jadi dia dorong-dorong ya teman-teman. Babang nggak mau bagian moncongnya tuh luka-luka. Jadi babang pindahin dulu ke kandang ini, walaupun emang agak sempit. Tapi next misalnya ini udah dibenarkan sama babang, udah dibenerin, baru kita pindahin ke kandang yang lebih besar lagi. Oke. Ularnya udah masuk teman-teman, udah aman, dia nggak bakal berani keluar, insya Allah. Ya, beres. Nanti kita tinggal tes makan ular king cobra ini bang, bang. Jadi nanti kita tinggal tes makan ular king cobra ini lagi. Karena kemarin pas awal-awal sampai sini juga udah makan 2 ekor koros dan ular bonceng atau gadung ataupun Gonyosoma oxypalum. Kita
Nanti kita akan coba tes makan lagi setelah ini, karena kalau misalnya ular shedding itu dia biasanya nggak makan ya teman-teman. Itu dia puasa bener saat meregenerasi kulit yang baru teman-teman. Jadi misalnya ini udah beres, langsung kita masukkan untuk tes makan lagi. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu aja yang bisa Babang sampaikan buat kalian semua. Jadi barusan adalah proses ngebersihin ular king cobra yang bernama Bima ya, kita udah fixin sekarang. Namanya Bima, barusan dia habis ya ganti kulit, jadi kita sekalian bersihin kandangnya. Proses pembersihan kandang. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe di channel Babang agar Babang bisa terus membuat konten-konten yang menarik, inspiratif, dan inovatif buat kalian semua. Terima kasih.